Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Alamsyah dengan NIM 180603222 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Menggunakan Problem-Based Learning Berbantuan Animaker untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep IPA Kelas 4 Sekolah Dasar. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu mata pelajaran IPA menurut peserta didik dianggap pelajaran yang sulit untuk dimengerti. Karena pelajaran IPA merupakan pelajaran yang abstrak dan memerlukan teknik hafalan. Pembelajaran IPA dengan hafalan dan pemahaman konsep, anak wajib diberi kesempatan untuk menumbuhkan sikap ingin tahu serta penjelasan yang logis. Pelajaran IPA tidak hanya membahas mengenai alam dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat, namun juga mempelajari seluruh bagian alam, baik hidup ataupun tak hidup. Siswa sekolah dasar rata-rata berusia 7-11 tahun, yang dimana pada usia ini anak berada di tahapan operasional konkret. Pada tahapan ini, peserta didik mulai mempunyai kecakapan berpikir secara logis dengan benda-benda yang bersifat konkret dan dapat berpikir abstrak secara sederhana. Pada tahapan ini, peserta didik memerlukan suatu media untuk memecahkan masalah yang rumit dan abstrak. Ketika peserta didik menjumpai masalah, maka peserta didik akan mengalami kesulitan untuk memahami suatu materi. Tujuan dari pemahaman konsep IPA adalah peserta didik diharapkan dapat memanfaatkan dan mengaplikasikan setiap konsep yang telah dipelajari. Yang terjadi saat ini, masih banyak peserta didik yang kesulitan untuk memahami mengenai alam tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Serta sebagian dari peserta didik kurang tertarik dengan pembelajaran karena proses pembelajaran yang monoton dan membosankan. Sehingga ini membuat pemahaman peserta didik terhadap pemahaman konsep IPA terbilang rendah. Solusi dari permasalahan ini yaitu dengan bahan ajar menggunakan problem-based learning. Alasan pemilihan media pembelajaran karena media pembelajaran merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar mengajar yang memiliki fungsi memperjelas makna yang disampaikan dalam materi tersebut. Mengapa harus problem-based learning? Problem-based learning atau PBL adalah sebuah model pembelajaran kontekstual dengan menggunakan masalah sebagai fokus utama dari pembelajaran. Keuntungan dari penggunaan PBL ini dalam pembelajaran adalah salah satunya dapat meningkatkan kemampuan analisis dari pembelajar atau dari peserta didik. Hal ini sesuai dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wafik Khoiri tahun 2013. Didapatkan hasil bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan pembelajaran model problem-based learning berbantuan multimedia memiliki hasil yang lebih baik. Kesimpulannya adalah jika kemampuan berpikir kreatif siswa semakin tinggi, maka kemampuan pemecahan masalah akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar video berbantuan Animaker dengan menggunakan problem-based learning. Yang kedua, kelayakan bahan ajar Animaker dengan menggunakan problem-based learning menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, respons siswa terhadap bahan ajar Animaker dengan menggunakan problem-based learning. Yang keempat, kemampuan peningkatan konsep IPA siswa kelas 4 sekolah dasar yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar Animaker dengan menggunakan problem-based learning. Prosedur pembelajaran problem-based learning. Yang pertama ada orientasi siswa pada masalah. Nah, pada tahapan yang pertama ini, siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, mempelajari konsep yang baru, dan kemampuan yang berkaitan dengan topik yang akan dipelajari. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, pada tahapan kedua, masing-masing siswa dan kelompok membuat daftar hal-hal yang akan mereka ketahui mengenai skenario masalah yang akan dipelajari. Nah, pada yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual dan kelompok.
pada tahapan yang ketiga ini, siswa diarahkan untuk membuat kerangka permasalahan dalam sebuah konteks yang sudah diketahui, memberikan informasi yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian, mencari sumber dan informasi yang akan membantu peserta didik atau pembelajar untuk bisa mengemukakan pendapatnya mengenai hal yang sedang dipelajari. Kemudian, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, pada tahapan ini, siswa diarahkan untuk bisa menyatakan dengan jelas dan dukungan kesimpulan dengan informasi dan bukti yang sudah dikumpulkan dengan relevan. Nah, kemudian pada tahapan kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada tahapan ini, siswa dan pendidik mereview kembali hasil penyelesaian masalah yang ada. Jika jawabannya yang diberikan belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, maka berikan penjelasan lanjutan untuk mengklarifikasi jawaban yang paling sesuai dengan penyelesaian masalah dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan metode penelitian Research and Development, yang dimana menurut Sugiono 2019, Research and Development atau yang diartikan sebagai penelitian pengembangan, yaitu metode atau cara ilmiah yang digunakan untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas sebuah produk yang sudah dihasilkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya melaksanakan penelitian yang berlokasi di SDN Negeri Pasir Huni, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dengan subjek penelitian kelas uji terbatas yang berjumlah 10 siswa kelas 4, dan kemudian kelas uji luas ada 23 siswa kelas 4. Adapun instrumen penelitian yang saya gunakan, yang pertama ada studi dokumentasi, kemudian ada observasi, kemudian tes, setelah tes ada wawancara, dan kemudian yang terakhir ada angket. Nah, ini adalah proses pengembangan media yang saya lakukan. Yang pertama, wawancara dan validasi pengisian angket oleh guru kelas. Kemudian yang kedua, melakukan pembuatan media pembelajaran atau pengembangan media pembelajaran atau bahan ajar. Kemudian saya melakukan penggunaan bahan ajar dan mengisi soal tes pemahaman. Nah, kemudian di sini ada kelayakan bahan ajar oleh ahli. Berikut bisa dilihat dari kriteria interpretasi dengan interval yang sudah ditentukan dan ada hasil dari representasinya. Nah, hasil yang saya peroleh dari kelayakan bahan ajar oleh ahli ini yaitu ahli media dengan skor 83% dengan representasi sangat baik. Kemudian ahli materi dengan nilai 75% dengan representasi baik. Kemudian ahli praktisi dengan interval 80%, kemudian representasinya sangat baik. Kemudian respon siswa terhadap pembelajaran. Bisa kita lihat di sini ada uji terbatas pretest, kemudian ada uji terbatas post-test, kemudian ada uji luas pretest, kemudian ada uji luas post-test. Nah, pada kedua uji coba ini, siswa mengalami peningkatan. Nah, bisa kita lihat di sini kemampuan peningkatan pemahaman konsep IPA yang diperoleh pada uji terbatas mengalami peningkatan dari pretest dengan nilai 36,00, kemudian menjadi post-testnya 88,00. Kemudian pada uji luas, pretest 26,52 naik menjadi post-test 82,17. Nah, adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan, yang pertama, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan pada penelitian ini dilakukan observasi, wawancara, studi dokumentasi, uji coba instrumen, uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaran, validitas ahli, kemudian mengisi lembar pretest, post-test, dan kemudian melakukan angket. Yang kedua, berdasarkan
Berdasarkan ahli validasi dan praktisi, bahan ajar video berbantuan Animaker menggunakan problem-based learning dikatakan layak digunakan dalam pembelajaran materi gaya kelas 4 sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, pembelajaran materi gaya dengan bahan ajar video berbantuan Animaker menggunakan problem-based learning mendapatkan respon yang positif dari siswa. Kemudian yang keempat, kemampuan pemahaman konsep IPA meningkat, terutama dalam materi gaya menggunakan video berbantuan Animaker dengan menggunakan problem-based learning. Nah, mungkin sekian pemaparan penelitian skripsi yang sudah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.